Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat datang di dalam Oase di episode ke-143. Sebuah momen untuk kita boleh bersama dengan Tuhan. Sebentar lagi kita akan mulai mengisi program tahunan dengan retreat. Dari sekolah minggu sampai Kaleb. Semuanya ada retreat. Dan bukan hal baru kalau panitia retreat kebanyakan stres di dalam persiapan maupun lelah ketika selesai retreat. Jangan-jangan peserta retreat pun lebih capek karena retreat terlalu banyak sesi. Retreat sebenarnya adalah sebuah istilah di dalam situasi perang. Ketika sedang dalam kondisi kalah, harus mundur, jangan dipaksa. Tahan dulu, tenang dulu. Tapi pertanyaannya kenapa retreat-retreat kita malah makin melelahkan, bukannya melegakan? Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu diam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah malam ini kami boleh belajar untuk lebih tenang, belajar untuk lebih diam, belajar untuk lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat malam dan selamat berjumpa kembali di dalam Oase episode ke-142 pada malam hari ini yang saya ajak saudara untuk merefleksikan satu hal yaitu withdrawing, saudara, menarik diri. Saya mengajak saudara-saudara membuka dan membaca satu bagian Alkitab dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat ke-23 yang berbunyi demikian, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri.
Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Dalam bahasa Inggris terjemahan ESV menulis demikian, he went up on the mountain by himself to pray. Saudara, ayat ini dimulai dengan kalimat pendahuluan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, saudara. Jadi Yesus menarik diri dari keramaian, dari orang banyak. Yesus menarik diri dari publik. Ia naik ke atas bukit, menjauhi kebisingan, meninggalkan kesibukan. Dia withdrawing. Saudara-saudara, dunia yang sibuk dan hiruk pikuk sudah menjadi ciri zaman dari dulu sampai zaman modern sekarang ini. Saudara-saudara, pada waktu zaman Yunani kuno, saudara, pusat kesibukan dikenal dengan nama agora, yang tidak lain tidak bukan sebenarnya adalah apa yang sekarang disebut dengan pasar, saudara. Di situ orang bukan hanya berdagang, namun juga aktif berbicara, melontarkan gagasan, berdebat, mulai dari soal-soal kehidupan, isu-isu terkini, sosial, politik, filsafat, dan sebagainya. Saudara, hari ini kesibukan orang mungkin bergeser ke pusat-pusat komunitas netizen, saudara, atau marketplace, digital marketplace. Bisa juga pusat-pusat perdagangan fisik, mall, pasar, saudara, central business district, atau apapun namanya, baik yang secara fisik maupun dalam bentuk digital. Dan semua itu tidak lepas dari kebisingan dan kerumunan. Saudara, dalam dunia digital tidak ada akun pribadi yang tidak senang dengan viewer yang banyak. Ya, tidak ada yang suka dengan keheningan virtual. Semuanya suka dengan kehiruk-pikukan komentar. Saudara, kehiruk-pikukan dan kesibukan yang sering meninggalkan sebuah lubang hitam, saudara, besar dan gelap, saudara, yang oleh Ruth Halliburton disebut hollowness of heart. Saudara, itu adalah emptiness, kekosongan di bagian yang paling dalam dari jiwa manusia. Kekosongan yang seolah-olah dapat diatasi dengan keramaian dan kerumunan, namun sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, yang terjadi adalah ketika orang berusaha menghindar dari kekosongan dan melarikan diri kepada keramaian, di sana ia mendapati kekosongan yang lebih besar lagi, saudara. Saudara, pernahkah merasakan kesepian di tengah-tengah perayaan yang gemerlap, konser atau pesta yang gegap gempita? Saudara, kalau kita mau jujur, mungkin kita akan mendapati batin-batin yang kesepian di sana. Namun, coba untuk ditampilkan di dalam wajah-wajah yang seolah gembira, namun terlihat terpaksa. Saudara, sebelum Yesus withdrawing, saudara, Injil mencatat beberapa peristiwa spektakuler yang tidak biasa terjadi di zaman itu. Saudara, misalnya ada 5.000 orang yang tiba-tiba makan gratis. Padahal yang bawa bekal hanya 1 anak dengan 5 roti 2 ikan, saudara. Lalu setidaknya murid-muridnya melihat Yesus, gurunya itu berjalan di atas air, menghentikan badai topan. Dan setelah sampai ke darat, Yesus langsung beraksi menyembuhkan orang, saudara. Saudara-saudara, tanpa media sosial pun berita-berita begini akan cepat viral di daerah tersebut. Maka dapat diperkirakan popularitas Yesus menanjak. Dan akibatnya eskalasi orang-orang yang berbondong-bondong, beramai-ramai mengikut dia, meningkat tajam, saudara. Dan bisa ditebak, ini adalah orang-orang yang berharap konsumsi gratis akan berlangsung terus. Orang-orang yang sangat mengejar kesembuhan, saudara. Orang-orang yang mendambakan melihat peristiwa supranatural seperti badai yang mendadak dibentak terus diam. Nah, saudara, di tengah-tengah kesulitan hidup, kadang-kadang bukankah kita mendambakan sesuatu yang sensasional, ya, saudara? Saudara-saudara, hari itu, saudara, daratan Palestina dikuasai oleh otoritas Romawi, baik secara militer maupun secara ekonomi. Saudara, Romawi yang punya kekuasaan namun tidak bisa melakukan keajaiban penyembuhan massal.
Romawi yang punya kekuatan pasukan, namun tidak bisa berakrobat dengan berjalan di atas air atau menghentikan badai topan. Romawi yang memiliki kekuatan ekonomi, namun tidak bisa menciptakan makanan gratis, saudara. Maka dengan peristiwa-peristiwa yang Yesus lakukan, Yesus sangat berpotensi menjadi tokoh pimpinan masyarakat, pimpinan politik, dan mungkin pimpinan gerakan kemerdekaan bangsa Israel, lepas dari penjajahan bangsa Romawi. Saudara, bila hari itu ada pemilihan presiden, maka Yesus adalah capres yang paling kuat, karena ia punya follower terbanyak saat itu, saudara. Saudara, pada saat seperti itulah, pada situasi seperti itulah, saudara, Alkitab mencatat Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Saudara, ia withdrawing, saudara. Yesus bukannya hanya withdraw dari keramaian, Yesus juga withdraw dari popularitas, withdraw dari puja-puji banyak orang, withdraw dari potensi untuk menjadi pemimpin politik dan gerakan massa. Yesus bukan hanya menyelinap sebentar, bukan hanya withdraw sesaat. Alkitab mencatat ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. When evening came, he was there alone. Ia withdraw sepanjang malam. Ia sungguh-sungguh withdraw dengan penuh intensional. Ia serius untuk withdraw. Saudara-saudara, keseharian kita, saudara, bisnis yang kita kembangkan, karir yang kita pupuk di perusahaan, pengalaman demi pengalaman, pelayanan yang kita kerjakan di gereja misalnya, atau keberhasilan demi keberhasilan berpotensi membuat kredensial kita naik, posisi kita meningkat, dan membuat kita lebih dikagumi orang, dipuja orang. Kita dipandang lebih mampu, lebih pengalaman, lebih kaya, saudara, lebih punya otoritas. Kita mulai dipandang sebagai respected person. Kita mulai dicari orang. Dan kita mulai dianggap influencing, saudara. Nah, semua ini berada dalam sebuah lingkaran yang tidak pernah berhenti berputar. Dan yang berputar makin lama makin cepat. Ruth Halliburton, seorang penulis spiritual, menggambarkan situasi seperti ini bagaikan, saudara, menaiki sebuah spinning plate. Piring, saudara, plate yang diletakkan di atas ujung sebuah tongkat dan harus terus-menerus diputar. Karena kalau tidak diputar, maka ia akan jatuh dan pecah. Saudara, dalam bab bukunya Invitation to Retreat, Ruth Halliburton menggambarkan posisi spinning plate ini sebagai, saudara, on the brink of disaster. Kita berada di bibir jurang bencana. Kita nyaris jatuh dan hancur berkeping-keping karena putaran kegiatan yang tak habis-habisnya. Orang melihat kita dari luar nampaknya oke, sibuk, banyak kegiatan, namun sesungguhnya ada sesuatu yang bakal remuk di dalam. Orang-orang yang paling dekat dengan kita biasanya bisa merasakan rasa hambar pada relasi kita. Kita mulai mudah kehilangan kesabaran, mudah tersinggung, gampang meledak mungkin, saudara. Dan semua itu adalah sinyal yang memperlihatkan mungkin kita adalah on the brink of disaster. Kita berada di bibir jurang bencana. Maka, saudara, kita perlu withdrawing. Maka withdrawing, saudara, bukan hanya sekedar menarik diri, saudara. Namun lebih daripada itu, withdrawing adalah sebuah pullback from danger. Sebuah langkah untuk menjauhkan diri dari bahaya. Sebuah tindakan untuk mundur sesaat dari medan pertempuran. Saudara, bukankah dunia ini adalah medan pertempuran abadi buat saudara dan saya? Setiap hari kita diperhadapkan kepada kalah atau menang. Namun realita yang kita hadapi mungkin lebih buruk dari itu. Hidup kita sering terluka, saudara, terkoyak, dan berdarah-darah karena begitu cepatnya putaran kehidupan. Begitu demandingnya dunia. Begitu besarnya tuntutan dunia terhadap kita. Sehingga kita tidak sanggup bahkan berdiri atau berlari, saudara. Kita bisa cedera, saudara. Maka kita perlu pulling back from the danger.
Saudara, kita perlu menarik diri dari garis depan pertempuran. Mundur. Mundur bukan sebuah tindakan untuk menyerah, namun ini adalah sebuah kesadaran bahwa apa yang kita hadapi sehari-hari sudah berbahaya, sudah abnormal. Saudara, untuk apa menarik diri? Saudara, ayat yang tadi kita baca memberikan pesan jelas, saudara. Yesus naik ke atas bukit. Yesus withdrawing untuk berdoa seorang diri. Untuk berdoa, saudara. Withdrawing adalah supaya saudara dan saya bisa berdoa. Saudara, walaupun situasi keseharian kita berbahaya, namun tidak semua kita sanggup berdoa. Jarang doa menjadi lompatan kesadaran bahwa situasi sudah genting. Kalaupun kita berdoa itu hanya semacam legalitas. Karena disitulah ritual agamawi kita. Namun, apakah sebuah doa itu merupakan sebuah sikap kebergantungan mutlak karena begitu krusialnya situasi? Mungkin tidak, saudara. Keriuh rendahan duniawi ditambah dengan hiruk pikuk dunia yang tidak kondusif tidak menumbuhkan kesadaran seperti ini, saudara. Saudara, seorang rektor dari sebuah seminar Alkitab mengatakan seperti ini, saudara. Saudara, zaman ini telah berubah menjadi sebuah budaya yang mengandalkan teknologi melampaui komunitas. Sebuah masyarakat yang korup hanya memperkatakan kalimat-kalimat yang remeh-temeh receh. Saudara, dalam segala hal takut akan Tuhan jarang lagi terdengar, bahkan di dalam gereja. Saudara, tatkala kebenaran diperdengarkan, bukannya perlahan-lahan disimak dan dicerna, malah spontan seringkali dikomentari sebagai opini-opini agamawi belaka. Saudara, kita hidup di dalam prayerless Christianity. Bagaimana mungkin kita masih mampu berdoa? Prayerless society, prayerless Christianity. Saudara, Billy Graham sering mengutip ini, saudara. Prayerless Christian is powerless Christian, saudara. Dan dalam situasi yang berbahaya seperti itulah maka kita perlu withdrawing, saudara, menarik diri. Untuk menyadari bahwa doa bukanlah kewajiban agamawi, namun lebih kepada sebuah kesadaran bahwa kita tidak mungkin bisa hidup tanpa bergantung kepada Tuhan, saudara. Saudara, Injil mencatat Yesus menarik diri bukan hanya dalam Injil Matius saja. Injil lain juga mencatat beberapa momen tentang withdrawing ini. Misalnya, saudara, sehari sebelum Yesus memanggil murid-murid yang pertama, saudara, Injil Lukas 6 ayat 2 mencatat, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ya, semalam-malaman ia berdoa. Saudara, dia withdrawing dulu sebelum membuat keputusan penting. Saudara, pekerjaan yang penting, keputusan yang penting, yang serius, memerlukan, saudara, withdrawing yang serius. Saudara, itu bukan hanya karena adanya proyek khusus saja. Baru ia withdrawing. Saudara, Yesus mendisiplin diri untuk withdrawing. Sehingga murid-muridnya bisa menemukan dia ketika murid-muridnya mencari dia. Lukas pasal 9:18 mencatat ketika suatu kali Yesus berdoa seorang diri. Ketika ia withdrawing, murid-muridnya tahu di mana dia berada, datang kepadanya. Saudara, ketika Yesus mendengar begitu banyak berita, termasuk berita sadisnya kematian Yohanes Pembaptis, sepupunya, maka yang ia lakukan adalah withdrawing. Matius 14 mencatat setelah Yesus mendengar berita itu, saudara, berita kematian Yohanes Pembaptis, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi, withdrawing. Saudara-saudara, dan kita tahu pada puncak pergumulan Yesus semalam sebelum ia naik ke atas kayu salib, di dalam sedih dan gentar ia mengajak tiga muridnya untuk withdrawing, menemani dia di Taman Getsemani. Matius 26 mencatat seperti ini, duduklah di sini, kata dia kepada murid-muridnya, sementara aku ke sana untuk berdoa.
Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius beserta dengan dia. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Saudara-saudara, bagi Yesus, withdrawing bukan sekedar sebuah exercise atau spiritual practices semata. Withdrawing adalah sebuah disiplin, saudara. Saudara-saudara, terpikirkah bagi saudara bahwa withdrawing buat saudara dan saya adalah sebuah ruang eksklusif untuk menjumpai Allah, berdua saja dengan Allah, untuk menggumuli persoalan-persoalan yang paling krusial di dalam hidup ini, untuk menantikan Tuhan di tengah begitu lamanya menunggu sebuah jawaban. Saudara, withdrawing adalah sebuah ruang privat untuk mengafirmasi panggilan pribadi saudara dan saya. Untuk berhenti sejenak dari kekalahan demi kekalahan dalam pertempuran hidup yang tidak habis-habisnya. Untuk mendapatkan kekuatan baru ketika nanti kembali kepada keseharian. Saudara-saudara, withdrawing adalah momen pemulihan untuk menyembuhkan luka-luka batin, untuk merestorasi relasi yang patah agar tersambung kembali dengan indah. Saudara-saudara, withdrawing adalah momen berharga untuk mengalami tetesan divine goodness, kebaikan Allah, the goodness of God, di tengah keringnya, di tengah pahitnya kehidupan. Saudara-saudara, mari kita mengambil waktu diam sejenak untuk withdrawing, menarik diri, untuk bisa berdoa, untuk bisa bersama dengan Dia.
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Itulah yang kami serukan di tengah-tengah putaran rutinitas kehidupan kami. Maka kami bersyukur ketika kami dimampukan untuk withdrawing. Kami menemukan Engkau menjawab, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ketika kami diam sejenak, kami mendapati bahwa Ia tidak akan membiarkan kaki kami goyah. Dan penjagamu, penjaga kami, tidak terlelap. Ketika kami menarik diri sejenak dari kekusutan keseharian, kami mendapati bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, penjaga Israel. Tuhan, Engkaulah yang menjaga kami, Engkaulah yang menaungi kami, di sebelah kanan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau bersama dengan kami ketika kami mengambil waktu eksklusif bersama dengan Engkau. Kami mendapati Engkau yang lebih dulu mendapati kami. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silahkan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank atau melalui scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen.